nih? Penyakit. Iya. Bener nggak bener? Dicak kaya nggak bisa, dicak pinter nggak bisa. Macam-macam alasannya. Hah? Yang mahal biayanya, sekolah sekarang nggak cukup 1 miliar. Ya kan gitu. Saya jual apa? Bapak saya tukang sate, mau berapa ratus kambing. Lah, saya juga sama. Saya juga nggak punya apa-apa kok. Hanya punya keinginan kok. Iya kan? Anak saya juga bisa masuk ke kedokteran kan? Alhamdulillah. Padahal nggak pinter-pinter amat sih, nggak pernah dapet ranking. Yang ada hanya semangat. Nah dengan semangat itu Allah kasih kemudahan kok. Jangan pernah mengatakan bukan makom saya. Itu sebagai tanda Anda pengecut, penakut, hatinya kecil. Ya, apa tuh bahasa Indonesia? ini kita mencoba mengurai kelemahan-kelemahan yang ada diri kita. Kenapa tuh seperti itu? Jadi artinya ya itulah selalu pesimis, susah ini nih, kayak kita nggak bisa mencapainya, ini mungkin kapan kita bisa selesainya lah, mungkin nggak cukup umur. Padahal hadis Nabi setumpuk membangun semangat kita. Ada hadis yang sederhana. Kata Nabi, sekalipun besok engkau tahu akan kiamat, tetapi di tanganmu ada bibit, tanamkan saja, tidak ada urusan. Kan begitu. Ini sekarang ya, usia saya sudah tua, mau kapan menikmatinya? Nah, ini kan penyakit-penyakit lama begitu. Nggak tahu di lagu Cikopong ada nggak? Insya Allah nggak ada ya, Insya Allah nggak ada. Semangat. Lah iya, malah menjadi indah ketika ada orang kakek-kakek umur 90 tahun nanam kelapa. Kita sama tetangganya, nanam apa? Kelapa. Lah, kapan mau ngunduhnya? Kapan mau panennya? Buat anak cucu. Bayangkan. Itu. Ya, memberikan titipan kepada anak cucu. Ya kenapa semangat itu di Al-Quran begitu banyaknya? Kenapa kita tidak menggali Al-Quran dengan sebenarnya? Salah sendiri kalau baca Quran yang diobok-obok hanya mencari haram dan halal saja. Mutiara-mutiara yang terselip tidak pernah tersentuh. Nah itulah persoalan. Kalau bicaranya haram halal ujung-ujungnya bertengkar. Betul nggak? Iya. Ya udah terserah. Nyong saya tuh ngerokok. Oh dibilangnya haram dong tuh. Ya akhirnya kan YouTuber kan ada yang komen, Pak Kiai kok ngerokok? Bukannya haram? Saya bilang ya enggak haram saya mah. Saya ngerokok tidak melanggar haram karena menurut saya tidak haram. Jadi kalau orang yang mengatakan rokok haram lalu dia ngerokok, berdosalah orang itu. Saya emang enggak. Gitu aja kok. Nah itu persoalan. Ya udahlah, udah tinggalkan itu semuanya. Kumaha siapa lah gitu. Iya, seperti itu persoalannya. Iya. Itu yang ketiga. Lalu yang kedua, yang ketiga yaitu kita seringkali berdalih dengan takdir. Saya tidak mengajarkan takdir untuk mematahkan semangatmu untuk hidup, tapi kamu sendiri yang mematahkan semangatmu dengan mengatakan ini bukan takdir saya. Saya ditakdirkan bukan jadi orang kaya, saya ditakdirkan tidak jadi ulama. Dari mana taunya? Takdir itu baru tahu kalau sudah terjadi. Dari mana tahunya kamu ditakdirkan bukan jadi kiai? Saya juga nggak ngimpi jadi kiai itu. Ya, Pak, Anda jangan manggil saya kiai asalnya. Saya emang nggak pernah minta dipanggil kiai, enggak kok. Gitu. Jadi kadang-kadang
pengertian takdir disalahgunakan untuk mematahkan semangat. Ini jadi persoalannya. Kan Allah sudah menakdirkan kapan kita lahir, kapan kita mati. Sudah ada suratan takdirnya. Kita jadi orang kaya, orang miskin. Penyakit kita, rezeki kita, jodoh kita, semuanya di tangan Tuhan. Dari mana tahu? Begini, kita masih merubah sedikit pemahaman takdir itu. Jangan lalu kita tidak berbuat apa-apa menunggu takdir. Takdir itu bukan ditunggu, tapi dijemput, Bung. Iya. Ya kalau menang nyoba lah. Ya kan gitu. Dan silakan nyoba, kita nggak tahu kok. Dan sebetulnya masih mending nggak tahu takdir daripada tahu mah. Ya kalau Pak Rahmat dikasih tahu besok dapat duit 1 miliar, seneng nggak? Tapi kalau dikasih tahu besok mau tabrakan, bisa tidur nggak? Jadi justru yang mengejutkan itu yang menyenangkan. Kayak orang mancing, dapat ikan kan, wah seneng man. Itulah kita menghadapi takdir itu ya jangan kita ngarang sendiri bahwa itu bukan takdir kita. Ini, begini, Allah menyuruh kita suruh belajar. Selesai. Tidak pernah Allah menyuruh kita jadi orang pintar. Enggak. Yang disuruh belajar. Yang wajib belajar. Pintar mah enggak wajib kok. Jadi kalau ada orang belajar setiap hari. Tapi bodohnya angger. Dosa enggak? Enggak. Tapi kalau ada orang pintar tapi enggak ngaji dosa enggak? Itu dosa. Yang penting kita ngajinya aja. Tunjukkan, karena nanti yang dibayar oleh Allah itu bukan keberhasilan, tapi etos kerjamu. Nah ini dia. Nih firman Tuhannya, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bekerjalah. Nanti Allah akan menonton pekerjaan, bukan hasil. Yang ditonton pekerjaannya, etos kerjanya. Kalau hasil mah Allah yang menentukan, betul, tapi kita kan disuruh kerja. Dan Allah membayar kita bukan karena keberhasilan kita. Yang hebat itu menurut Allah bukan orang yang berhasil. Kita melihatnya keberhasilan. Allah tidak melihat keberhasilan, tapi yang dilihat adalah etos kerja.